Maka impor itu bukan saja rugi devisa, tapi terutama lapangan kerja. Kebanyakan mereka mendirikan bank itu bukan bermaksud supaya bank itu bisa bertahan lama, tapi menggunakan bank itu untuk mengerahkan dana dari masyarakat, dan dana itu dipakai untuk kepentingan pribadi mereka. Sebab biasanya kadang-kadang inflasi, kalau kita mau membendung inflasi, at the expense dari economic development. Jadi harus kita tahu bagaimana balance. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Pada zamannya Bung Karno, beliau berpendapat prioritas utama adalah politik, di bidang politik. Kedua itu, ekonomi itu tidak begitu penting. Pada pertengahan abad ke-19, kondisi masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Jadi memang Bung Karno pada waktu itu tidak memandang perkembangan ekonomi itu punya prioritas yang tinggi. Beliau berjasa sekali di bidang politik, menyatukan bangsa Indonesia, dan juga kegiatannya di luar negeri hebat, tetapi di bidang ekonomi itu terbengkalai sama sekali. Seperti kita ketahui, pada akhirnya rezim Soekarno itu terdapat hyperinflation, ekonomi kita morak-marik, untuk mendapat beras atau kebutuhan pokok lainnya sulitnya bukan main, hubungan antara satu tempat sama tempat sulitnya bukan main. Umpamanya Bank Indonesia untuk mengirimkan uang ke daerah tidak bisa bergantung kepada penerbangan sipil, terpaksa untuk membeli kapal terbang sendiri. Begitu murah margin, jalan-jalan terbengkalai, berlubang-lubang, listrik juga sering mati dan lain-lain. Itu adalah zaman yang sulit sekali, karena Bung Karno berpendapat nomor satu adalah kebijakan politik, khususnya untuk politik luar negeri. Dan saya dianggap tidak setuju dengan kebijakan Bung Karno. Dan memang saya tidak setuju. Maka itu saya mencoba mengumpulkan pengalaman di luar negeri. Apabila terjadi perubahan rezim, saya bersedia pulang ke Indonesia. Bulan Maret 67, MPRS mengadakan sidang istimewa dengan mengambil keputusan mencabut mandat dan memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatannya dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Saya baru saja masuk ke IMF, saya mulai tahun 65, baru 2 tahun. Sudah diminta saya waktu itu untuk kembali ke Indonesia untuk juga menjabat menjadi Direktur Bank Indonesia yang sekarang setingkat dengan Deputy Governor Bank Indonesia. Coba saya katakan, berikanlah saya waktu untuk mengumpulkan lebih banyak pengalaman di IMF. Saya baru 2 tahun. Oke, sudah tahun 71, itu 67, jadi 4 tahun kemudian waktu saya di Laos, mereka meminta lagi. Waktu itu saya mengatakan, aduh, apa bisa diundurkan? Begini dah, saya mendapat ancaman kasar dalam tanda kutip, terutama teman saya Radius. Fit, kalau Anda tidak kembali ke Indonesia, berarti Anda tidak bersedia lagi bekerja untuk Republik Indonesia. Setelah itu ya saya mengusulkan, oke, saya pulang. Dan menjabat, seperti katakan tadi, Direktur Bank Indonesia, yang sekarang ekuivalen dengan Deputy Governor. Hasil kekayaan alam tersebut perlu disalurkan dan dijual baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk membiayai pembangunan nasional di segala bidang. Tempat penampungan minyak Revolu di Yogyakarta ini adalah untuk memperlancar distribusi bahan bakar di daerah Jawa Tengah, baik untuk kendaraan bermotor. Waktu itu kan sudah mulai ada, katakanlah, masalah inflasi sudah mulai bisa ditangani. Kemudian masalah bagaimana pembangunan melalui reperita-reperita. Dan bagaimana membuat kebijaksanaan moneter itu lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Itu tugas utama saya. Sekarang tugas pokok kita adalah memberi isi kepada kemerdekaan dengan kemajuan, kesejahteraan dan keadilan bagi kita semuanya. Masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang kita hadapi sungguh besar. Kemerosotan ekonomi warisan masa lampau harus kita bendung. Dan juga pada suatu waktu, kembali lagi inflasi, waktu terjadi oil boom. Kita beruntung, tapi karena beruntung itu terlalu banyak perkembangan uang beredar, terjadi inflasi. Itu ada lagi diadakan kebijakan baru. Jadi inflasi yang sudah terkekang
Dari mulai katakanlah tahun 68 sampai 70, 73 mulai lagi naik sedikit. Sampai 74 diambil kebijaksanaan. Tapi sekaligus juga disesuaikan dengan tujuan kita mendorong ekonomi. Sebab biasanya kadang-kadang inflasi, kalau kita mau membendung inflasi at the expense dari economic development. Jadi harus kita tahu bagaimana balance-nya ya. Saya bersama-sama Pak Rahmat Saleh, waktu itu Pak Rahmat sudah menjadi gubernur, berpendapat bahwa ini kalau kita biarkan perkembangan ekonomi ini disebabkan oleh oil boom itu, akan inflasi lebih sebab sudah pernah inflasi lebih dari 20%. Sudah mulai berbahaya. Itu dilakukan kebijaksanaan itu di mana Bank Indonesia menentukan bahwa tiap bank hanya boleh meningkatkan kredit dengan satu persentase berdasarkan pengalaman tahun yang lalu. Dan kita membuat satu model economic development berdasarkan estimate kita mengenai bagaimana pengaruh dari APBN, bagaimana perkembangan neraca pembayaran dan bagaimana perkembangan lainnya, maka ditentukan dengan berapa persen kredit secara keseluruhan boleh bertambah. Berdasarkan itu kami tentukan setiap bank berapa persen bolehnya. Tidak boleh lebih dari situ. Dan kemudian juga suku bunga, baik suku bunga kredit maupun deposito ditentukan oleh bank sentral. Kecuali tentu untuk bank-bank swasta. Tapi pada waktu itu, paling sedikit 80% dari kegiatan bank didominir oleh bank-bank pemerintah. Banyak sekali bank-bank yang belakangan juga terpuruk. Jadi banyak ditutup bank-bank itu. Dan waktu itu, terutama Pak Rahmat Saleh sama Pak Rajus, mula-mula juga Pak Rajus sebagai gubernur, Pak Rahmat Saleh yang banyak pengalaman, berpendapat memang jumlah bank terlalu banyak. Yang penting ialah jumlah itu dikurangi tetapi diperbaiki kesehatannya. Jangan terlalu banyak, itu berbahaya. Dan juga pengawasan lebih sulit. Kan sudah ada peraturan, umpamanya harus yang namanya capital adequacy ratio yang tidak mereka penuhi persyarat-persyarat, ya ditutup.